Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Larai Bavi, saya biasa dipanggil Roy, dan saya merupakan salah satu mahasiswa BINUS University jurusan Entrepreneurship Business Creation. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai bisnis model kanvas. Yang pertama, apa itu bisnis model kanvas? Yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk membuat bisnis model kanvas? Dan yang ketiga, contoh penerapannya dalam sebuah bisnis. Yang pertama, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan bisnis tersebut. Bisnis model ini menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas atau BMC yang sederhana dan mudah dipahami. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk membuat bisnis model kanvas? Yang pertama ada customer segment, lalu yang kedua ada value proposition, lalu yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, lalu ada revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan yang terakhir cost structure. Yang ketiga, saya akan langsung menerapkan bisnis model kanvas ini ke dalam bisnis. Bisnis yang saya ambil yaitu sebuah barbershop yang dimana dulu kebetulan saya pernah kerja di barbershop tersebut. Yang pertama ada customer segment, di mana customer segment tersebut adalah laki-laki atau pria dan anak-anak. Dalam bisnis ini harus ditetapkan siapa saja yang akan dilayani. Pada bisnis ini memilih segmen pria atau laki-laki dan anak-anak dengan rentang usia 5-50 tahun. Customer segment dari barbershop ini adalah orang-orang yang khususnya pria yang tinggal di perkotaan dengan gaya hidup modern dan sadar akan tren hairstyle yang lagi naik daun. Dengan harga mulai dari 50.000 sudah bisa menikmati layanan barbershop tersebut. Lalu yang kedua terdapat value proposition, yaitu seberapa jauh perusahaan atau barbershop ini dapat menawarkan produk atau jasa yang dimiliki dan memiliki perbedaan dengan pesaingnya. Adapun beberapa value proposition dari barbershop tersebut, yang pertama waktu servis atau waktu memotongnya yang sesuai dengan kebutuhan, hasil potong yang cocok untuk pelanggan atau sesuai dari permintaan pelanggan ingin potong seperti apa. Dan waktu itu kurang lebih membutuhkan 30-40 menit. Kenyamanan merupakan salah satu nilai tambah yang diberikan barbershop karena di konsep sepremium mungkin dan senyaman mungkin. Yang kedua, memiliki barberman atau capster yang handal merupakan salah satu nilai tambah bagi barbershop tersebut, dan juga memberikan layanan hair consultant, yang dimana hair consultant di sini maksudnya adalah dimana barberman atau capster di barbershop tersebut memberikan rekomendasi styling rambut yang seperti apa dan dipotong model seperti apa. Lalu yang ketiga ada channel. Channel di sini kita barber ini menggunakan franchise dan sosial media untuk menyampaikan nilai dari proporsinya. Barbershop ini berkomunikasi dengan pelanggannya dengan menggunakan channel, yaitu yang saya sebutkan tadi, franchise dan sosial media, di mana barbershop tersebut memiliki beberapa cabang dan website karena memudahkan pelanggan menemukan outlet barber melalui website yang difungsikan sebagai reservasi untuk menghindari antrian di tempat, dan juga memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan barbershop tersebut. Lalu yang selanjutnya ada customer relationship, di mana customer relationship di sini personal assistant dan co-creation, yang dimana customer relationship dibangun sesuai dengan segmen customer dari barbershop tersebut untuk menjaga hubungan dengan customer itu sendiri. Lalu yang selanjutnya revenue stream, di mana revenue stream dari barbershop tersebut adalah dari service revenue dan beberapa produk yang disediakan.
Maksudnya di sini adalah barbershop memperoleh cash dari pelanggannya dengan menggunakan revenue stream dari service dan advertising atau produk. Barbershop menawarkan servis yang andal di mana para pelanggan mendapatkan servis yang berupa potong rambut yang sudah satu paket dengan hair consultant dan lain-lain. Selanjutnya ada key resource, di mana key resource tersebut yaitu ada hairdress dan staff, yang dimana maksudnya sumber daya yang dimiliki oleh barbershop tersebut untuk mewujudkan proporsi nilai dengan adanya outlet yang didesain semenarik mungkin, se-eksklusif mungkin, senyaman dan sebersih mungkin, karena hal tersebut yang menjadi salah satu daya tarik pelanggan baru untuk mencoba barbershop tersebut. Selain itu, memperkerjakan barberman yang bukan hanya ramah namun juga handal dalam bidang potong rambut dan hair consultant. Lalu selanjutnya ada key activities, yang dimana key activities tersebut adalah service, monitoring, dan marketing, dimana maksudnya key activities ini tersebut agar bisnis model ini terus berjalan. Yang pertama, service, di mana barbershop tersebut memberikan kualitas service yang baik terhadap pelanggannya dengan memperkerjakan barberman yang bukan hanya ramah namun juga handal. Lalu yang selanjutnya key partnership, di mana barbershop tersebut menjalin kemitraan, yaitu kesepakatan dan kerjasama dengan Hairstyle Barber School yang terkenal sebagai sekolah barber dengan lulusan-lulusan yang handal di bidang potong rambut dan hair consultant. Lalu yang terakhir ada cost structure, di mana dalam aktivitas untuk mewujudkan value proposition kepada para pelanggan, menjaga customer relationship, dan menggenerate revenue, seluruhnya barbershop memerlukan biaya. Dalam bisnis model ini, cost structure dari barbershop tersebut adalah biaya operasional, biaya gaji, dan biaya advertising. Adanya operational cost di sini dikarenakan barbershop ini berkonsep outlet yang masih menyewa, yang dimana wajib dibayar per bulannya atau per tahunnya, memberikan servis yang terbaik dan berkualitas, kenyamanan bagi pelanggan, serta kinerja yang baik. Keberhasilan bisnis ini adalah tugas para stafnya. Maka untuk seluruh staf membutuhkan biaya dalam membayar gaji mereka. Advertising cost di sini dibutuhkan karena untuk mengembangkan bisnis ini membutuhkan biaya advertising dalam mengerjakan branding dalam barbershop ini. Berikut penyampaian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.